mewakili Pak Kadis BPH, Pak Kepala Bapeda, rekan-rekan semua yang saya hormati. Tentunya pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Kuasa yang telah memberikan kita berkah dan suasana yang bulan Syawal ini kami menyampaikan permohonan maaf lahir batin atas segala hal yang kurang berkenan selama pergaulan selama Wiko. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini momentum kita untuk melaksanakan memulai aktivitas kita untuk mengabdi kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, saya mengabdi di Jawa Barat ini dulu 5 tahun, 2011-2016. Kemudian Kapal Bapeda 2 tahun 3 bulan, 2 tahun 3 bulan setelah pemakaman. Kesiko baru sekali panggil waktu masih wakil bupati dulu. Setelah itu udah ikut lagi datang gitu ya. Kalau dengan buku ini kan bukan buku baru lagi, dia lagi pernah sering ketemu. Nah, tentu ini tadi disampaikan Pak Kadis, ini momen pertama saya datang ke sini. Belum pernah ke kantor lain, baru ke kantor BTBH. Dan ini janji saya dengan Pak Kadis itu kami di Jakarta 3 hari menjelang Lebaran kemarin. Nah, sidak, kalau saya sidak, silaturahim. Aku sidak itu lagu nih. Kalau lagi perlu sidak. Tapi yang jelas, kedatangan saya ke sini ketika saya masih Kepala Bapeda, data-data pertanian itu masih ada di kepala saya. Tapi sejak 1 September 2024 saya sudah pensiun. Jadi saya udah dipanggil nih sekarang. Karena pensiun Pak, Bapak belum. Jadi kaitan ke situ, tentu data-data itu sudah banyak loss. Nah, kalaupun kami di Bapeda, Pak Kaban di samping kami, Pak Kaban ini tahunya cuma data makro kan, data makro. Tentu detail-detail yang lain-lain kan kami tidak begitu tahu. Nah, posisi saya sekarang ini mengharuskan untuk tahu. Kalau dulu Kepala Bapeda tahu makro dan Jawa Barat. Nah, saya ingin mengupgrade kembali keadaan atau situasi-situasi yang berkaitan dengan isu-isu nasional. Nah, kita tahu sekarang ini bahwa pertanian ini sudah isu nasional sekarang di zaman pemimpin sekarang. Pagi tadi saya menengok TikTok Pak Prabowo, betapa penekanannya tadi Pak Kadis apa di grupnya saya belum lihat, cuma sebelumnya sudah tengok di TikTok bahwasanya pertanian ini sudah memang menjadi isu nasional sekarang. Walaupun isu nasional tapi belum diikuti dengan ada mandatory budgeting di bidang pertanian. Seharusnya ada mandatory di bidang pertanian. Kita tengok ada mandatory di bidang pendidikan 20%, ada mandatory di bidang inspektorat bidang pengawasan 0,75 sampai 1%, ada mandatory lagi di bidang-bidang lain. Nah, sementara jumlah penduduk yang kian menambah, sementara dihadapkan paradok dengan jumlah lahan pertanian yang menurun, tapi malah nggak ada duitnya di situ. Dan itu memang menuntut kejelian kita untuk betul-betul memperhatikan sektor pertanian. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Kemudian kaitan ke kemiskinan, saya kampung saya kalau cerita tentang kemiskinan di Tanjung Jabung Barat, karena sudah sesuai teori yang kita pelajari dengan kenyataan. Seharusnya ketika pertumbuhan ekonomi kita naik, seharusnya kemiskinan kita turun. 3 bidang, yang pertama PSP, kemudian pangan, dan juga hortikultura sebagai teknis. Kami di bidang penjualan adalah sebagai sumber daya manusianya. Kalau seandainya fungsional dan rekan-rekan semua, puji syukur bahwa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita mendapat suatu berkahan, mendapat suatu yang karena kita pagi ini bisa dikunjungi oleh Pak Wabu. Mungkin ini pertama sekali Pak Wabu ya, dengan Pak Wabu ke dinas di Kabupaten Jambung Barat setelah Lebaran ini. Kami juga akan mengucapkan tidak salah rasanya Pak Wabu, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Pak Wabu dapat kami laporkan Pak bahwa di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ini memiliki 5 administrator. Nama Pak Sekretaris yaitu Pak Zulfitri, kemudian itu Pak Soemi selaku Kabid Prasarana
Ibu Deti Lima, beliau adalah Kabin Tanaman Pangan. Kemudian itu ada beberapa pejabat di belakang sana Pak, pejabat yang dulu pengawas, sekarang fungsional, baik yang masing-masing bidang, kemudian itu juga di bidang perencanaan. Bapak Ibu hadirin, dapat kami laporan kepada Bapak bahwa untuk di kantor DTPH ini memiliki PNS berjumlah lebih kurang 27 ya Pak, 27 orang. Kemudian di kantor ini juga TKK atau THL itu 40 orang Pak untuk TKK. Kemudian juga di setiap kecamatan kita memiliki penyuluh berjumlah sekarang ini 99 orang Pak. Setiap kecamatan ada BPT, Balai Pertanian itu. Penyuluh itu yang PNS jumlah 36, kemudian THL 56 orang, P3K jumlahnya 7 orang Pak. Jadi 99 orang. Kalau satu desa atau kelurahan harus satu penyuluh, maka kita masih ada kekurangan sekitar 30 lebih. Belum lagi nanti ini ada yang pensiun ya, untuk penyuluh ini Pak. Kemudian